Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita kesehatan, keselamatan, serta segala berkat rohani di dalam sorga. Jika kita dapat bernafas dan bersama-sama beribadah di rumah masing-masing hari ini, itu pun karena rahmat dan kasih setianya. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, "Ku berbahagia yakin teguh." Ku berbahagia yakin teguh, Yesus sama dengan punyaku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian bagi kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat ke-9 dan maksudnya. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di muka Tuhan Yesus betapa lemah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ya Tuhan
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu didista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta gereja untuk kita pada hari ini, sesuai keputusan sermon Parhalado Resort HKBP Kebayoran,
Untuk 2 minggu ke depan, kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Marilah kita menjaga kebersihan dan kesehatan kita dan tetap berada di rumah masing-masing bila tidak begitu penting untuk keluar rumah. Demikianlah warta gereja pada kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa yang baik, yang kudus, yang selalu menyertai dan membimbing umat-Nya. Bapa, pada waktu ini, segenap umat-Mu di belahan dunia ini dilanda kegelisahan lewat adanya satu penyakit yang menular, yang bahkan sudah merenggut ribuan nyawa di belahan dunia ini. Ada ribuan orang yang berduka, ada ribuan orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi, yang mungkin juga itu adalah tulang punggung keluarga, sehingga menambah beban pilu hati dan pikirannya. Tuhan, penyebab daripada itu munculnya satu virus Corona 19 yang sangat cepat penularannya. Tuhan, untuk memutus mata rantai itu, maka kami memutuskan untuk beribadah, menghadirkan gereja di tengah-tengah rumah tangga masing-masing. Biarlah itu menjadi suatu anugerah yang indah bagi setiap kami. Kami boleh berkumpul dengan baik di rumah, di tempat kami. Kami berkumpul dan boleh dengan lebih kusuk lagi memuliakan nama-Mu. Sembari dari tempat ini, kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan penghiburan, menghapus air mata sahabat kami yang terkena wabah tersebut, yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Hapuskanlah air mata mereka ya Tuhan, dan tentu Engkau yang menghibur mereka dan menguatkan. Ke depan mereka akan beroleh yang lebih baik lagi. Bagi mereka yang sedang mengalami perawatan, Tuhan, Engkau yang menemani, menyertai, sehingga tidak lama mereka boleh sembuh. Begitu juga segenap jemaat-Mu yang mungkin sakit bukan karena virus corona, tetapi yang sakit oleh karena penyakit-penyakit lain, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Ya Bapa, kami juga memohonkan kiranya Engkau meneguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka juga beroleh kesembuhan dan sukacita yang daripada-Mu. Kami berdoa buat para medis yang pada garis depan dalam memerangi virus-virus ini. Mereka Engkau kuatkan dan Engkau sertai. Engkau teguhkan iman percaya mereka bahwa misi yang mereka usung adalah misi kemanusiaan. Juga pemerintah kami, Engkau memberikan hikmat sehingga mereka boleh dengan hikmat menuntun jemaat, menuntun rakyatnya. Kami juga berdoa buat pimpinan gereja-Mu, pimpinan gereja sedunia, dan secara khusus juga pimpinan gereja HKBP, agar tetap dengan hikmat yang daripada Tuhan boleh melaksanakan penggembalaan yang daripada-Mu, sehingga umat tertuju kepada Engkau yang Maha Kudus. Bapa, sembari dengan ini kami memohon kiranya Engkau menggerakkan setiap kami untuk menyadari bahwa apa yang terjadi itu tidak luput juga dari kelengahan kami untuk menjaga kesehatan, kebersihan diri dan tubuh kami, juga lingkungan. Maka ajar kami sehingga setiap kami boleh menyadarinya dan bersegera untuk meninggalkan pola-pola hidup yang dapat menyebabkan orang lain terkena penyakit. Terima kasih ya Bapa. Sesungguhnya
ada banyak hal yang mau kami sampaikan ke hadapan-Mu, tapi Engkau mengetahui apa yang akan kami sampaikan yang tidak terucap dari kami Bapa. Maka tambahkanlah berkat yang daripada-Mu kepada segenap jemaat Tuhan secara umum di belahan dunia ini, dan secara khusus jemaat-Mu yang ada di HKBP Kebayoran Baru ini. Berkati mereka, anugerahkan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, ampunilah dosa kami. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjalan berdoa terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Terus berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kita saat ini yaitu Minggu Letare, di dalam Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kami ingin menyampaikan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan dalam kondisi kita sekarang, jangan ada di antara kita yang merasa ini adalah hukuman atau kutukan Tuhan. Tapi biarlah ini adalah cara Tuhan untuk melihat keteguhan iman percaya kita. Kami, para pelayan, pendeta dan para halado di HKBP Kebayoran Baru selalu bergumul dan berdoa buat saudara-saudara sekalian, dan kami berdoa buat saudara agar imanmu tidak lemah. Di dalam kondisi saat ini, marilah kita menenteramkan hati dan pikiran kita. Mari kita mendengar firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, yaitu yang diambil dari kitab Pemazmur pasal yang ke-69 ayat 30 sampai ayat 37. Saya baca buat kita sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Tuhan Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali.
Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara, kami menyampaikan selamat hari Minggu. Minggu kita saat ini Minggu Letare, dan juga dirangkaikan sebagai ibadah keluarga, di mana kita boleh menghadirkan gereja di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, biarlah ibadah di rumah, artinya kita boleh menghadirkan gereja menjadi satu persekutuan yang hidup, persekutuan yang kudus di tengah-tengah rumah kita. Dan tentu kita akan dengan baik, rapi dan sopan bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, bahwa pemazmur mengatakan bahwa dia seperti orang yang tertindas. Kenapa dia tertindas? Kenapa dia kesakitan? Tentu dalam riwayat perjalanan kehidupan seorang raja David, atau juga dalam perjalanan bangsa Israel yang tidak boleh luput dari sejarah pembebasan mereka. Mereka harus selalu mengingat bahwa mereka dahulu adalah budak di tanah Mesir, dan untuk itu Allah mengasihi mereka dan membebaskan mereka. Dan proses pembebasan itu tidak serta-merta begitu saja. Mereka juga harus mengalami proses melalui perjalanan yang panjang. Mereka harus menempuh, mereka harus menjalani padang gurun. Mereka harus mengalami bagaimana dinginnya malam hari di padang gurun, bagaimana panasnya hari di padang gurun. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Allah tidak pernah meluputkan mereka. Sedetik pun Allah tidak meninggalkan umatnya. Mereka dituntun, kala malam mereka dituntun Allah lewat tiang api. Kalau siang dan mereka kehausan dan kelaparan, Allah memberikan mereka manna dari surga. Dan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Demikian juga ketika mereka sudah menjadi satu kerajaan dan Daud sudah menjadi pemimpin, Daud juga harus mengalami banyak pencobaan. Daud juga harus mengalami banyak sekali permusuhan, artinya orang-orang yang menginginkan kehancuran dan kematiannya. Tentu apalagi ketika anak terkasih yang juga menginginkan kerajaannya, apa yang dia harus lakukan? Hal ini tentu tidak lain tidak bukan harus menjerit ke hadapan Tuhan di tengah badai ini, di tengah gelombang kesusahan ini. Kita harus berseru. Di mana kita berseru? Kepada siapa kita berseru? Tempat berseru kita hanya kepada Allah Tuhan kita. Dan tentu di dalam ibadah ini, di mana kita harus berseru kepada Tuhan, kita tidak hanya memunculkan apa yang menjadi pergumulan kita yang menyebabkan kita mungkin takut atau panik. Saudara, di tengah kegalauan yang panjang, di tengah kepanikan dan takutnya akan ancaman penyebaran virus corona, pertanyaannya adalah, masihkah kita dapat untuk bersuka cita? Sebagaimana yang dikatakan di ayat 31, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Masih mampukah kita mengagungkan nama Tuhan, dan masih mampukah kita mau bersyukur? Hal apa yang harus kita syukuri? Saudara,
Yang Allah inginkan bukan persembahan yang luar biasa sebagaimana yang dikatakan. Dia tidak menginginkan lembu jantan, dia tidak menginginkan lembu yang berbelat kuku, tapi dia menginginkan pujianmu, tapi dia menginginkan ucapan syukurmu. Di tengah-tengah kegelisahan ini, tentu kita harus masih bisa bersyukur. Karena apa? Ketika suatu kali saya terlibat dalam pembicaraan dengan seorang warga jemaat, dia bertanya, "Bapak Pendeta, apakah keadaan ini merupakan hukuman dari Tuhan? Sehingga kita ada banyak umat manusia yang takut dan ada umat manusia yang mati." Saya mengatakan, ini belum hukuman. Karena apa? Karena situasi yang ada masih akibat ulah manusia. Kenapa? Karena dari konsep penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Dan ketika itu sudah baik, Allah memberkati. Yang baik dan yang terberkati, itulah yang Allah berikan kepada manusia. Lalu kenapa ada banyak bencana-bencana yang terjadi? Kenapa ada banyak virus-virus yang beredar? Saudara, ini adalah bahagian dari kealpaan umat manusia untuk menjaga dan merawat bumi. Coba lihat banyaknya hutan-hutan yang ditebang tanpa bertanggung jawab, akan menyebabkan banyaknya longsor. Coba lihat banyaknya daerah-daerah yang ditambang, ada lubang-lubang yang besar yang tidak ditanami, sehingga mengakibatkan banyaknya bencana. Coba kita lihat bagaimana pabrik makanan, pengalengan makanan dan lain sebagainya, yang dengan sembarangan membuang limbahnya sehingga terjadi pembusukan dan sebagainya. Ada di got, ada di sungai dan di laut, sehingga dari sana ada banyak bakteri dan virus-virus. Dan tentu ini ulah manusia. Pada saat ini umat percaya dikejutkan, dipertanyakan kembali imannya. Tugas dan panggilannya ketika Allah memberikan bumi ini untuk dirawat, dan sekarang iman percaya kita digugat. Panggilan kita sekarang digugat untuk kembali memelihara dan merawat bumi dengan sebaik-baiknya, dan tentu juga merawat kebersihan lingkungan dan dirimu. Sebab kalau Allah menghukum, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan di tengah-tengah bumi ini. Saudara boleh pelajari ketika Allah menghukum, Allah mendatangkan air bah, tidak ada yang bisa menangkal. Ketika Allah menghukum, Allah membakar Sodom dan Gomora, tidak ada yang bisa memadamkannya, kecuali Allah memberikan pengampunan. Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa passion, masa-masa perenungan suci, untuk menuju memperingati hari kemenangan, kematian Tuhan Yesus, dan yang menghantar kita pada satu kemenangan. Saat ini kita disuruh bersukacita. Apakah sukacita kita? Yang pertama, sukacita kita adalah kita diingatkan bahwa Tuhan Maha Pengampun. Dalam pengampunannya, kita masih dilayakkan untuk memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Di dalam pengampunannya, kita masih diperkenankan untuk mendengar seruan Tuhan Yesus di kayu salib kepada Bapanya yang mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah. Dan yang ketiga, saudara, bahwa pada akhirnya sesuatu yang menakutkanmu itu menjadi bukan sesuatu yang menakutkan lagi, karena Tuhan besertamu, karena Tuhan menyertai kita. Dan dalam penyertaan Tuhan, Tuhan membangkitkan orang-orang yang baik, yang berilmu, dan penangkal daripada virus Corona 19 sudah mulai ditemukan. Tetapi sebelum itu tiba di tempat kita, mari kita juga membantu untuk memutus
mata rantai penyebarannya. Berdiamlah di rumah, berdiamlah di rumah Tuhan. Bukankah rumahmu adalah gereja kecil di mana Tuhan menjadi kepalanya? Disitulah persekutuan yang pertama. Saudara, ketahuilah Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia tidak ingin engkau larut dalam kepanikan. Dia tidak ingin engkau larut dalam kesusahan. Dan bahkan dia tidak ingin engkau mati ketakutan. Maka dia selalu mengatakan, marilah kepadaku anakku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Sampaikan itu kepadanya. Sampaikan itu padanya. Dan tentu ketahuilah bahwa sampai sekarang engkau masih diperkenankan untuk menyebut namanya. Itulah sukacitamu. Sampai saat ini kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing dan boleh bernyanyi dan memuliakan namanya. Itulah sukacitamu. Pujilah dia. Bergembiralah. Di tengah-tengah badai ini, di tengah-tengah gelombang yang mungkin sangat menakutkan bagi sebagian orang atau mungkin juga bagi kita. Tapi Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Persoalannya hanya adalah, maukah engkau berseru kepadanya? Berserulah dan datanglah padanya. Maka hatimu akan diliputi oleh sukacita. Maka hatimu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan engkau boleh memuji dia. Bahkan mungkin engkau boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik yang selama ini engkau sudah persembahkan di gereja. Maka engkau akan mungkin lebih, engkau akan dimampukan untuk memberikan persembahan dan syukur yang lebih baik lagi. Karena apa? Engkau luput dari sesuatu yang menakutkan engkau. Engkau diangkat menjadi pewaris kerajaannya. Dan saat ini Tuhan ada di sampingmu. Dia tidak meninggalkanmu. Bersukacitalah. Itulah sukacitamu. Kristus ada bersamamu. Dosamu diampuni. Amin. Bapa, terima kasih buat kasih sayang-Mu. Kami tidak dapat pungkiri ada banyak kegelisahan kami, ketakutan kami. Dan saat ini kami diserukan untuk bersukacita. Apakah sukacita kami ya Tuhan? Apakah rasa syukur kami? Sukacita kami ternyata adalah sampai saat ini Ebenezer, Engkau menyertai kami. Dan di dalam seruan Ebenezer itu kami mengharap dan berseru padamu. Engkau tetap menyertai kami dan tidak meninggalkan kami. Dan itulah yang kami rasakan. Hanya penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk dapat beribadah, untuk dapat melakukan aktivitas kami. Meski sekeliling kami ada banyak kuman atau banyak kuasa kegelapan yang mau mengintai kami, tapi karena Engkau beserta dengan kami diluputkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah roh ketakutan, tapi biarlah jemaat-Mu beroleh hikmat dan bijaksana. Di dalam hikmat dan kebijaksanaan kami memuji Engkau. Kami menghindari dan boleh memutus mata rantai penyebarannya dengan tetap menjaga kesehatan kami, dengan tetap melakukan petunjuk-petunjuk yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan para petugas antivirus yang sudah memberikan himbauan dan pengajaran-pengajaran kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami dan biarlah ibadah jemaat-Mu dan nyanyian pujian jemaat-Mu yang berkumandang dan bersenandung dari tengah-tengah rumah tangga masing-masing, di tempat masing-masing, itu boleh Engkau terima menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan.
yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, Aku penolongmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam damai buat segenap jemaat.